Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dengan Ibu Nasuha dari Sulawesi. Baik, Ibu Nasuha bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga sehat selalu, senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Semoga santri Al-Bahjah dimanapun berada mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Masya Allah. Jazakumullah. Buya, saya ingin menanyakan tentang wakaf. Wakaf. Kami ingin mewakafkan tanah di Sulawesi. Daerah mana itu? Sejak tahun 2019 kami pernah menanyakan ini ke tim Al-Bahjah, tim wakaf. Dia mengatakan untuk nunggu 2 tahun. Setelah 2 tahun kami menelpon menanyakan tentang wakaf. Dari tahun 2019 sampai Januari tahun 2022 kami bertanya kembali. Tim mengatakan tunggu 3-4 bulan ini karena masa pandemi. Setelah memasuki bulan kelima, tepatnya di bulan Juni, kami bertanya kembali. Tim mengatakan 1-2 bulan ini untuk survei ke Sulawesi. Setelah ini sepertinya sudah memasuki bulan ketiga, namun belum ada kabar dari tim untuk kemari survei, Buya. Baik. Dan ada juga yang kami ingin tanyakan. Dulu saya pernah mendaftarkan anak saya untuk mondok di pusat Al-Bahjah. Cuman saya mungkin yang kurang paham. Waktu itu kan saya pernah nelpon sama Buya, bisa gratis untuk orang yang kurang mampu. Nah, saya dengan gegabahnya nelpon untuk mendaftarkan anak saya. Ternyata anak saya masuk di IDAT. Sedangkan IDAT itu waktu itu saya tidak tahu. Ternyata IDAT itu di tempat berbayar. Sedangkan tujuan saya ingin mendaftarkannya di non-formal. Ternyata anak saya itu waktu itu lolos, dia masuk di IDAT. Sudah masuk nomor NIS-nya sudah sampai di Sulawesi, Buya. Alhamdulillah, saya sangat senang waktu itu. Ternyata begitu saya tahu anak saya tidak bisa berangkat karena biaya, Masya Allah, di situ saya menangis, Buya, sangat sedih, sangat terpukul rasanya kenapa anak saya tidak jadi berangkat untuk mondok. Baik. Karena kami ingin sekali anak kami bisa memahami agama, karena kami tidak tahu tipislah untuk pengetahuan agama, Buya. Baik. Ya cukup sekian begitu saja, Buya. Baik, Masya Allah. Makasih, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Anda bisa menjadi contoh kebaikan bagi yang lainnya. Enggak pernah putus asa untuk melakukan kebaikan. Suruh nunggu 2 tahun. Hebat. Biasanya orang tuh lupa atau bahkan malas. Suruh nunggu 2 tahun. Ini mau kita cari siapa yang suruh nunggu 2 tahun ya Al-Bahjah ini. Macam-macam. Oh, ini nanti habis ini pasti bisa kejar nih, rame habis ini, lihat aja. Urusan dengan dakwah kok aneh-aneh. 2 tahun, 4 bulan, 1 bulan sampai sekarang. Apa-apaan itu. Baik, Anda contoh kebaikan. Ini kalau dalam detik ini dia tidak nangis ngadep ibunya, ini bermasalah, ini yang punya urusan itu. Urusan dakwah itu tolong, hai hamba Allah, sambut orang yang berbuat baik. Karena kita tuh berebut antara setan dengan kita. Kadang dia ingin berbuat baik, setan membisikkan yang lainnya. Kita terlambat menyambut saja berubah niat, hai hamba Allah. Jangankan barang gede, duit 5.000 kayak begini ini. Tadi mau infak, mau masukkan kotak amal, nggak jadi ditunda. Langsung Allah, tadi ingat kerupuk merah banget, nggak jadi masuk infak, beli kerupuk. Setan pintar bisikkan.
Ada yang gitu ya kayaknya, ada yang senyum-senyum, ada gitu. Jadi ibu ini contoh yang luar biasa. Jadi tidak pernah mundur. Itu menunjukkan ibu tulus dan insya Allah sudah mendapatkan pahala. Pahala besar di hadapan Allah sampai suruh nunda-nunda. Yang kedua adalah untuk masuk i'dad. I'dad itu sebenarnya kelas tambahan, kelas yang semula tidak ada di Al-Bahjah. Cuman karena Al-Bahjah punya kemampuan menerima misalnya 500. Setelah 500 ditutup, cuman banyak permintaan, maka yang tidak masuk ini disiapkan masuk i'dad. Kalau Anda mau, biasanya ada diskusi dulu, obrolan. Kalau Anda mau, kita buatkan program baru lagi dengan manajemen baru, tapi Anda membayar. Ini, jadi di luar seleksi tadi. Jadi biasanya kurang umur, kurang ini dimasukkan i'dad, mereka membayar. Jadi tidak diem begitu, tiba-tiba langsung dimintai, enggak. Ditanya kesanggupannya. Kalau tidak ditanya berarti salah pengurus laki-laki salah itu. Sudah dijelaskan ibu, masuk i'dad itu begini. Enggak mungkin langsung diterima. Sebab kalau tidak langsung dicoret, tidak terima ditunda. Baik seperti itu. Jadi i'dad itu ada persiapan masuk tahfidz. Artinya apa? Tidak masuk, tapi kayak dimasukkan. Sebenarnya belum bisa diterima. Cuman karena semangat orang tuanya sangat tinggi, diterima dulu. Sehingga i'dad persiapan masuk tahfidz. Jadi dari ini nanti biasanya langsung diterima tahun depan. Hanya setahun di tahfidz ini mereka punya manajemen sendiri. Dan bisa jadi mereka lebih pintar dari yang lainnya. Karena waktu tes kan tidak jaminan dia itu pasti nggak bisa. Jadi karena belum diterima, dimasukkan ke i'dad, dikasih persiapan untuk masuk tahfidz selanjutnya, tahun depan. Seperti itu biasanya kisahnya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan, kalau Anda ingin berbuat baik, Anda harus punya perhitungan. Makanya Anda ingin mewakafkan, sementara Anda mengatakan diri Anda kurang rezeki. Kami pun juga tidak akan mau menerima orang berbuat baik sementara hidupnya susah. Begitu. Jadi mungkin lebih baik Anda berpikir tentang uang seperti itu untuk bagaimana Anda menyekolahkan anak-anak Anda. Kalau Anda belum ikrar wakaf tuntas, belum selesai. Karena apa? Ya enggak, bagaimana? Kita kan yang baik semuanya. Biasanya kalau orang berderma dengan jumlah yang banyak, ibu-ibu kita tanya, ibu anaknya di mana ibu? Sudah mapan? Sudah ini. Mapan itu bukan berarti harus kaya raya, paling enggak punya penghidupan itu. Jadi kalau sementara Anda jika ternyata masih untuk membiayai anak yang sebulan berapa itu berat, maka mungkin Anda berpikir tentang itu saja dulu. Dari tanah mungkin bisa saja dijual untuk biaya anak. Itu jauh lebih bagus daripada Anda berikan ke pondok untuk dakwah. Sebab berbuat baik tidak boleh dengan hawa nafsu. Dan pondok Al-Bahjah diadakan bukan untuk mengambil hartanya orang, tapi bagaimana mengajak orang untuk sama-sama selamat. Kalau dalam diri mereka masih perlu, maka lebih baik. Maka kalau Anda jangan berderma, makanya kami larang, jangan Anda mikir sedekah ke Al-Bahjah kalau ternyata bibi Anda perlu Anda rapat. Urusi bibimu dulu itu, baru nanti sedekah. Beresi warismu dulu. Bayar zakatmu dulu. Jangan buru-buru berderma ke Al-Bahjah. Itu hawa nafsu kalau ternyata ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Maka berbuatlah baik dengan ketulusan, bukan dengan hawa nafsu. Ini saja yang perlu kami sampaikan. Ini terima kasih pertanyaan ibu itu nasihat buat yang lainnya. Jadi biarpun Buya selalu menyeru rezeki infak itu bukan nawur. Anda bukan semaunya sendiri, harus pakai aturan dong. Ya. Kalau ternyata Anda sudah cukup bukan berarti begini, alhamdulillah Anda berderma, sedekah, luar biasa itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ada orang yang dengan keterbatasan ekonominya ternyata dia pun juga tidak mau kalah, bersedekah ngalahkan orang kaya sekalipun. Ada manusia begitu. Dan kita temukan bukan berada pada zaman Nabi, zaman ini kita lihat kehidupan keluarganya pas-pasan. Dan anaknya kami sudah biasa hidup begini, nggak repot kok Buya. Loh, tapi ayahmu memberikan harta segini banyak, nggak apa-apa untuk keselamatan di akhirat. Oh ini anaknya ahli surga juga ini, nggak ribet. Padahal diberikan jumlah miliaran. Tapi anaknya nerima. Kalau begitu mah boleh, yang repot adalah hawa nafsu. Ada yang sakit, ada yang butuh, sampai nggak bisa sekolah. Sedekah terus, itu hawa nafsu. Semoga ini yang bertanya betul-betul ahli surga insya Allah.
bisa memberi semangat yang lainnya. Kalau ingin berbuat baik, jangan hanya gara teledornya tim lalu putus asa. Nggak dia tanggapi ya sudah, nggak begitu. Terus Anda kejar 2 tahun, 4 bulan, 2 minggu sampai sekarang belum ada kabar. Nanti nunggu setelah pandemi. Pandemi sudah selesai mulai kemarin insyaallah. Semoga Allah mengampuni tim tadi itu. Allah, ibu yang solehah doain kami insyaallah. Ibu setelah ini lapang rezeki, putranya insyaallah bisa segera mondok dan insyaallah ibu daftar tahun ini daftar insyaallah diterima insyaallah. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.